Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan amal ibadah kita, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Marilah kita berusaha meningkatkan bekal kita karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan hal yang sama. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kuat lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah menyatakan kedudukan malaikat setara dengan orang-orang yang berilmu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan kedudukan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Begitu juga di dalam banyak hadis disebutkan keutamaan orang yang berilmu. Misalnya ada hadis yang mengatakan
al-ulama'u warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu itu, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dalam hadis yang lain dikatakan orang yang berilmu itu lebih mulia dari ahli ibadah. Di hadis yang lain juga dikatakan mempelajari satu bab ilmu lebih utama dari sholat sunat 1000 rakaat. Di hadis yang lain juga dikatakan orang yang berilmu al-faqih lebih sulit ditundukkan oleh syaitan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Hadirin rahimakumullah, mengapa orang alim, orang faqih atau orang yang berilmu itu sangat mulia? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11 berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Seorang cendekiawan muslim, Profesor Dr. Nurkhalis Majid, dalam salah satu bukunya yang berjudul Pintu-Pintu Tuhan menyatakan, iman dan ilmu itu jika selaras bergandengan maka akan dapat mewujudkan peradaban yang gemilang. Kita akan dapat melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan, di mana tugas khalifah itu adalah tujuan penciptaan manusia ketika Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Iman, kata beliau, adalah dorongan untuk berbuat baik atau amar ma'ruf dan dorongan untuk mencegah perbuatan mungkar atau nahi mungkar. Sedangkan ilmu, kata beliau, adalah cara untuk mewujudkan kehendak iman. Jadi ilmu adalah cara untuk mewujudkan kehendak iman. Misalnya, iman mendorong kita ingin berbuat baik, ingin membantu orang lain. Misalnya kita membangun jembatan, membangun sebuah jembatan agar masyarakat dapat menyeberang sungai sehingga memperpendek jarak tempuh. Niatnya sangat baik. Lalu jembatan itu dibangun. Setelah jembatan itu jadi, maka banyaklah masyarakat yang lalu lalang mempergunakan jembatan tersebut. Tetapi karena jembatan itu dibangun tidak berdasarkan ilmu, maka kemudian jembatan itu roboh. Beberapa anggota masyarakat jatuh dan hanyut di sungai, kemudian meninggal dunia. Niat yang tadinya baik menjadi tidak tercapai, malah mencelakakan orang lain. Iman dan ilmu mestinya keduanya bergandengan, keduanya sangat penting. Contoh tentang membangun jembatan tanpa ilmu itu dapat kita analogikan ke berbagai kehidupan kita yang lain. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang belum dapat kita laksanakan dengan baik karena keterbatasan ilmu kita sebagai umatnya. Karena terbatasnya keilmuan umat, misalnya ajaran tentang kebersihan, ajaran tentang kejujuran, ajaran tentang memelihara lingkungan, dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah, salah satu solusi agar umat memiliki keilmuan yang baik
adalah melalui pendidikan. Dan pendidikan yang paling mendasar adalah kemampuan literasi. Literasi membaca data, memahami informasi, mengonstruksi informasi menjadi pengetahuan, mengolah pengetahuan yang ada atau prior knowledge menjadi pengetahuan baru yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi umat. Umat Islam lemah dalam know-how atau kita sebut dengan ilmu, lemah dalam mewujudkan kehendak iman. Know-how harus sering dilatih dalam dunia pendidikan anak-anak kita, yaitu pendidikan yang mengajarkan cara berpikir, cara menganalisa, dan cara memadukan berbagai pengetahuan yang ada untuk ditarik kesimpulan atau synthesize yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. Dengan begitu, anak-anak kita menjadi orang-orang yang ahli dalam memecahkan berbagai masalah, kreatif dan inovatif, sehingga apa yang dikehendaki oleh ajaran-ajaran Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan efektif dan efisien, yang pada akhirnya berkontribusi dalam membangun peradaban Islam yang gemilang seperti pada masa-masa dulu. Kita bangga dahulu kita punya ulama, punya ilmuwan, punya cendekiawan muslim yang ahli, yang expert di berbagai bidang, baik pada masa Bani Umayyah maupun pada masa Abbasiyah yang disebut dengan era keemasan Islam atau the golden age of Islam. Mereka memiliki tingkat literasi yang tinggi, memiliki karya-karya ilmu yang hebat, yang luar biasa. Siklus membaca Iqra, belajar taklim, menulis qalam, yang awal 3 kata kunci dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Siklus 3 hal itu yang mereka pelihara, yang mereka terus rawat untuk membangun peradaban yang gemilang. Hadirin rahimakumullah, dalam hal ibadah, dalam hal keagamaan, ilmu juga sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman yang mendalam tentang agama. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, teruslah kita hadir, belajar, dan mengikuti kajian-kajian keagamaan pada majelis-majelis ilmu agar kita menjadi muslim yang beriman dan berilmu, yang insya Allah akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.